Mas Nasihin, Ya, pegiat literasi Indonesia. siap. Selamat datang di podcast obrolan pada suatu hari, Mas Nasihin. Ya, Semoga berkenan hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya. dengan senang hati. Asik. Gimana nih Pak kabarnya? Baik, Hari-hari ini. alhamdulillah luar biasa. Sibuk kayaknya ya. Eh, Boleh memperkenalkan diri dulu mungkin untuk teman-teman yang di luar sana. Baik, terima kasih. Nama saya Nasihin. Kalau di KTP Nasihin Nizamuddin. Guys, Ya. Insya Allah. Saya alhamdulillah sebagai pegiat literasi. Ya, status saya adalah editor ya, editor naskah ya untuk dijadikan buku. Sekaligus saya juga asesor ya, asesor dari LSP PEP sudah 3 tahun ini dan ini memasuki tahun keempat setelah diperpanjang. Masya Allah. Alhamdulillah melalui aktivitas saya banyak kenal orang pinter. Mudah-mudahan Asik. saya jadi ikutan pinter. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Nasihin udah hadir di podcast kita. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di luar sana ya Pak. Ya. Buku Terima ya kasih. Pak, buku satu kalimat lah atau satu paragraf menggambarkan buku. Ya. Monggo Om. Om, Mas. Buku Jendela Dunia. Asik. Itu kalimat itu. Dari SD kita udah tahu tuh Pak. Udah tahu. Iya. Apalagi sekarang. Ah, Itulah buku akan membuka wawasan wawasan. kita. Oh, Insya Allah. Iya, betul. Seberapa menariknya Pak menjadi seorang editor buku? Langsung aja nih saya nanya. Ya. Karena saya lihat dan kebetulan Pak Nasir ini satu komunitas dengan saya teman-teman. Apa ya statusnya maupun WA-nya nggak akan pernah jauh lari dari yang namanya buku dan literasi. Gimana, Luar Nasir? biasa ya. Baik ya. Jadi buku ya, buku itu kalau melihat definisinya sih memang harus lihat di kamus ya. Tapi setidaknya buku adalah kumpulan atau tulisan ya, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk digital. Kalau dalam bentuk fisik ya berarti kertas ya, tumpukan kertas yang berjilid, isinya pengetahuan ya, isinya ilmu pengetahuan, informasi ya. Kalau e-book sama seperti itu juga, hanya dia dikemas dalam bentuk digital disesuaikan dengan teknologi perkembangan saat ini sih. Ya, yang menarik ketika menjadi editor, kita bisa membaca tulisan orang. Saat itu kita sedang berkomunikasi secara tidak langsung ya dengan penulisnya, membaca gagasan-gagasannya, ide-idenya dan pengetahuannya, sekaligus kita menyerap ilmunya. Tetapi ya itu ketika kita membaca buku untuk diedit, ya mau nggak mau ya kita mereview buku itu atau bisa mengoreksi, membaca alur penulis, baik struktur struktur naskah itu sendiri ya, agar memenuhi syarat sebagai informasi ilmu pengetahuan ya. Di samping itu struktur kalimat dan bahkan struktur peralihannya juga buku agar pembaca itu mudah memahami. Itu yang penting. Bentar mas. Ini kayaknya udah kebawa teman-teman. Iya. Kerjaan editor buku itu seperti apa gitu ya. Kira-kira buat anak-anak muda sekarang nih Pak Mas Nasin, kira-kira gimana caranya bikin anak-anak muda itu tertarik untuk menjadi editor buku? Ada nggak kira-kira kemungkinan anak muda nih ditanya nih sama gurunya atau sama dosennya? Sama gurunya ya waktu SMA. Lu mau jadi apa? Siap, mau jadi editor buku. Kira-kira apa yang membuat orang-orang tuh menarik interest gitu loh? Interestnya di mana Pak? Profesi Mas. editor adalah profesi langka Waduh. dan Ini mahal nih biasanya kalau iya, nih. langka, tapi betul kalau dibilang mahal secara statusnya mungkin bergengsi ya. Iya. Tetapi menjadi editor itu ya tadi langka ya, sesuatu yang
profesi yang langka, sehingga tidak ada sejak tahun sebelum 80 itu tidak ada tuh kuliah jurusan itu. Tidak ada. Kalau sekarang ada, Pak? Sekarang sudah ada di Polimedia. Oh. Dulu setelah 80 itu ada di Politeknik UI yang kemudian jadi Politeknik Negeri Jakarta. UI, Politeknik Negeri Jakarta, dan sekarang ada Polimedia. Itu ada. Tapi itu pun hanya di Unpad juga. Unpad ada waktu itu. Nah, dari sini kemudian mulai editor itu sebagai profesi, ya. Tetapi ya itu tadi, kebanyakan editor itu otodidak. Otodidak ya. Ya, intinya bahasa lainnya itu editor jadi-jadian. Ya. Karena tuntutan. Ya. Ya. Gini Mas, ketika kita mau menjadi seorang editor buku lah ya, katakan editor buku, skill apa nih Pak Mas kira-kira yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman di luar sana nih yang kira-kira masih bingung sekarang mau jadi apa gitu ya. Sementara ada satu profesi loh sebagai editor buku, kira-kira skill apa yang perlu mereka asah nih Pak dari sejak dini gitu? Awalnya ya dari suka membaca. Wah, dari suka membaca dulu. Cinta baca. Kemudian yang kedua ya kemampuan berbahasa. Bahasa ya? Ya, karena dari cinta baca itu kita membaca, otomatis pengetahuan kita bertambah. Ya, dari situ kemudian kan kita editor itu kan menyunting ya, pekerjaan menyunting, membetulkan yang salah, gitu kan, mengoreksi naskah. Otomatis karena kita mengoreksi membetulkan ya, istilahnya bengkel ya, otomatis pengetahuan kita dengan penulis itu dia paling tidak ada lah ya sebagai dasar. Maka membaca, kemudian pengetahuan bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Iya, SPOK. Karena banyak juga editor yang kurang pengetahuan bahasa Indonesia, gitu. Linguistiknya kurang sehingga ya. Lebih pada edit kontennya saja, isinya saja. Oke Pak, kayaknya saya manggilnya Mas aja ya, boleh ya? Bapaknya terlalu formal. Mas Nasin, hari ini kalau Mas Nasin sebagai pegiat literasi, buku apa nih Pak Mas yang kira-kira lagi happening sekarang nih, atau lagi bestseller lah, atau yang paling banyak dibaca saat ini gitu? Kira-kira buku apa, ataupun kalau nggak bisa nyebutin judul buku ya temanya tentang apalah gitu? Iya. Tadi sempat ada pertanyaan yang belum saya terjawab, itu terkait bagaimana kalangan muda itu tertarik buku ya. Kalau melihat teknologi sekarang, memang pengetahuan bisa didapat di internet, ya. Bisa didapat dari secara digital, termasuk mungkin e-book sendiri. Tapi satu hal, ketika kita mendapatkan informasi di internet itu, kalau tidak dalam bentuk buku atau jurnal atau yang sejenisnya, itu pengetahuannya tidak utuh. Ya, tidak utuh. Nah, untuk saat sekarang memang orang ingin membaca cepat ya, sehingga artikel-artikel pendek. Jadi buat kalangan muda ini sangat perlu sekali ya membaca buku, karena dari sana ya mereka akan mendapatkan pengetahuan secara utuh. Nah, itulah keistimewaan bukunya, apalagi buku-buku yang berdasarkan riset. Bukan sekedar dari penulisnya murni, pengetahuan yang dimiliki oleh penulisnya kemudian ditulis, tapi dia belum tentu teruji ya, buku itu belum tentu teruji ya. Tadi pertanyaan berikutnya apa Mas Muhammad? Apa itu? Yang lagi happening? Buku yang lagi happening. Ya, buku yang lagi bestseller atau yang paling sering banyak dibaca nih hari-hari ini? Memang buku ya, khususnya buku judul itu tergantung masanya. Setiap masa ada ya momen-momennya. Kayak seperti dulu buku yang ditulis tentang saya lupa, yang penulis itu orang Bangka itu, Laskar Pelangi. Laskar Pelangi, Andrea Hirata. Booming. Untuk saat ini kita belum menemukan
judul buku yang seperti itu. Wah, ini Iya. tantangan nih buat teman-teman di luar berarti nih ya, bikin buku yang sekelas Laskar Pelangi itu teman-teman yang bisa Tapi, jadi booming. Memang buku sekarang itu yang masih ini adalah buku anak-anak. Oh, buku anak-anak. Ya, buku anak-anak dan remaja. Maksudnya cerita tentang anak-anak atau? Ya, bentuknya bisa dalam bentuk cerita bergambar itu. Ya. Oh, Cerita iya, bergambar. kayak iya. Novel bergambar gitu ya. Betul. Untuk buku remaja saat segini saya sendiri belum melihat buku apa gitu ya. Karena saya buku-buku serius ya, lebih banyak ya, bukan. Sebentar, Om. Jadi ada buku yang gak serius, Bang? Gimana tuh, Om? Bukan, maksudnya bukan buku nggak serius, buku santai. Mas, buku santai. Buku Apa santai tuh? itu biasanya Jadi gini, berarti buku ada jenis-jenisnya ya? Ya. Mungkin bisa dijelasin ya teman-teman, Ya. Mas Nasin. sekarang kalau mau dikategorikan ya dua ya, fiksi dan non fiksi. Oh, siap. Ya. Kalau non fiksi otomatis Novel buku serius. gitu ya. Buku non fiksi Ah. itu buku yang serius. Serius. Ya. Dan serius juga bisa dibagi, buku yang ditulis dengan penelitian, buku yang ditulis oleh penulisnya ketika dia membaca dia tuliskan ulang. Iya. Tuliskan ulang. Makanya kalau buku yang fiksi dengan penelitian itu pengetahuannya sempurna. Kalau yang ini lebih subjektif. Nah, kalau fiksi ya buku santai lah, buku cerita, ya termasuk mungkin biografi, novel, cerita. Ya itu sesuai dengan ini obrolan pada suatu hari itu ada suatu hari konon ya. Seperti itu. Itu buku fiksi ya. Dan itu nilai seninya ada. Gitu. Mas Nasihin, udah berapa lama jadi editor buku, Mas? Ya. 10 tahun ada? Ada. Yang paling menarik dalam profesinya sebagai editor buku ketika sedang apa nih, Mas? Yang udah kamu pengalaman 10 tahun nih, panjang ya, 1 sampai 10 tahun. Kira-kira ada pengalaman yang paling kayaknya nih berkesan banget nih buat gue nih. Ketika apa tuh, Mas? Ya. Jadi yang paling menarik dan menantang itu tidak semua penulis bersedia bukunya diedit. Ya. Dalam arti struktur kata pun nggak boleh diedit atau gimana? Enggak. Nah, fungsinya editor gimana? Ya makanya seakan itu buku sudah sempurna. Gitu. Padahal penulis belum tentu memiliki kemampuan menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan yang sempurna. Gini Om. Jadi ada perbedaan antara penulis buku dan editor buku ya? Ya. Kalau penulis buku ya dia menulis kontennya. Kalau editor dia memperbaiki kalimat-kalimat atau struktur buku itu sendiri. Kan biasanya dari ini daftar isi. Dia bagaimana menuangkan gagasannya agar pembaca ini bisa terstruktur dalam mengetahui. Jadi antara penulis buku dengan editor buku tuh memang ada hubungan yang sangat-sangat serius ya, maksudnya saling melengkapi gitu ya. Betul. Karena memang ketika mengoreksi isi buku, memang kita di sana dituntut adalah bagaimana pembaca itu paham. Ya, kalau buku sudah diedit tapi pembaca masih susah. Berarti editornya salah. Editornya kurang. Pengalaman menarik ya. Saya pernah ngoreksi buku antologi. Antologi apa ya, Pak? Bukan itu kumpulan cerita, kumpulan tulisan. Tulisan. Ada beberapa penulis, jadi buku yang dilombakan. Ada yang dipaksakan masuk ya. Itu luar biasa susah, muter-muter bahasanya. Kebayang. Baru-baru ini saya baru selesai kira-kira 3-4 harian yang lalu saya juga menyunting naskah, edit naskah buku ilmiah itu ya, buku ilmiah. Beratnya emang Berarti editor harus tahu isi kontennya juga ya, Mas ya? Ya. Walaupun nggak sedetail penulisnya, tapi dia mau nggak mau atau suka nggak suka harus benar-benar memahami konten yang mau dia edit gitu ya. Cuman memang penyakitnya editor kalau tidak ini lagi
apa namanya, mungkin ditulis lagi, dibuat resume-nya, hilang begitu saja. Iya, 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 iya. Alat pendukung menjadi editor apa aja nih? Mungkin laptop atau apa? Atau ada alat khusus gitu buat Menyunting naskah itu menyunting ada naskah? dua macam ya, penyunting dengan digital dan menyunting mekanik ya, dalam artian fisik ya. Fisik, Menyunting fisik ya biasa bukunya di print dulu, kemudian kita coret-coret. coret-coret dengan pakai tanda-tanda ya, markanya gitu kan. Tapi kalau dengan digital memang ada fasilitas-fasilitas untuk mengedit ya, ketika buku itu sudah naskah itu dikoreksi atau diedit, masih ada jejak-jejaknya. Awalnya kalimat ini seperti ini, kemudian diubah. Diganti sama apa? Iya. Iya, iya. Nah, itu memang sekarang lebih enakan penyuntingan digital ya. Karena ya kita enak memang, walaupun secara kesehatan ya kurang lah ya, radiasi ya. Tapi ya sekarang udah teknologi enak. Kalau editor buku bisa nggak dia mengedit naskah skrip, misalnya film atau drama gitu, bisa nggak Pak Mas? Naskahnya ya Bisa. naskahnya bukan ininya ya, tampilan ya, naskahnya bisa. Bisa ya. Berarti inline ya, artinya bisa edit, profesi editor buku bisa juga mengedit naskah gitu ya. Ya. Naskah untuk film maupun drama atau FTV dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Oke, Mas Nasin, kenapa sih tertarik atau apa ya, menjadi editor buku itu, apa yang menjadi daya tarik Mas? Saya dulu waktu SMP senang buku pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Dan gurunya juga menarik. Ya, gurunya menarik sehingga saya nyambung. Jadi nilai bahasa Indonesia juga dulu paling bagus saya dulu waktu SMP. Ya. Dari situ saya suka bahasa Indonesia. Akhirnya saya juga mencoba menulis. Jadi saya memimpin mading ya, majalah dinding sekolah. Majalah dinding sekolah. Kemudian saya ngelola. Kemudian setelah saya masuk pesantren, saya mengelola mading juga, ketua redaksinya. Begitu juga ketika kuliah awal, saya malah sempat magang jadi wartawan tuh, karena saya sempat kuliah di jurnalistik, tapi terhenti oleh hal-hal yang ya pribadi ya, terhenti, nggak saya lanjutkan. Setelah itu saya berhenti terlalu lama. Sekarang alhamdulillah ketika ada ketemu dengan teman-teman lama, saya aktif lagi ya setelah lama ya. Dan alhamdulillah sekarang di sekitar saya adalah para pegiat literasi, dan mungkin ya sampai tuanya seperti akan di situ. Iya. Di masyarakat atau di netizen nih ya, sekarang kan udah zamannya netizen nih Pak Nasin. Ada istilah the bad news is the good news. The good news ya, berita buruk adalah berita baik buat media massa mungkin, atau media-media abal-abal ke media-media lain. Menurut Pak Nasin gimana nih Pak? Ya, itu biasanya istilah-istilah jurnalistik tuh ya. Iya. Ya memang berita buruk, tapi berita buruk yang apa ya untuk diberitakan. Sementara kan kita tidak dibenarkan untuk menceritakan hal yang buruk ya, tapi kejadian-kejadian yang untuk bisa dijadikan pelajaran. Nah, itu istilah jurnalistik yang saya mungkin bukan bidangnya di situ, tetapi ala kulli hal dalam buku hal-hal seperti itu tidak ya. Pernah mengedit biografi Mas Nasin? Buku biografi? Secara khusus tidak. Secara khusus tidak. Berarti secara umum tapi, pernah? Secara umum artikel. Ya, waktu itu biografi Yusuf Qaradawi. Oh, Masya Allah. Ya. Dan menarik sih, apa tuh menariknya untuk mengedit biografi? Ya, atau misalnya kisah tokoh ya. Kisah tokoh kita mendapatkan pelajaran otomatis setelah membacanya. Kalau biografi ya. Karena ya biografi di situ kan tokoh yang dimunculkan, kemudian sisi-sisi kelebihan orang itu, biasanya penulisnya sisi-sisi kelebihannya ya, yang bisa dijadikan ya
pelajaran manfaat dari pembacanya. Eh Mas Nasin, kebetulan saya buku banyak di rumah Mas. Cuma terus terang baru beberapa yang tersentuh tuh. Habis baca dari A sampai Z gitu ya. Sebagai editor buku nih, ada kira-kira gimana caranya ya bikin menarik orang untuk membaca buku dari awal sampai akhir, Mas Nasin? Ya, memang Saya itu susahnya. sebuah tantangan tersendiri buat Iya. editor kan ya. Betul, betul. Ini Betul. konten kita tahu nih, konten penulis bagus banget nih. Nah, tugas editor adalah gimana caranya ini menyampaikan, mendeliver ke pembacanya agar pembacanya tuh baca secara utuh gitu. Iya. Nah, itu gimana Mas? Memang di dunia editor ya, itu juga ada spesialisasi. Ada spesialisasi buku tadi fiksi dan non fiksi. Ya, kalau memang dia latar belakang mungkin akademik ya dia cenderung menulis buku-buku fiksi ya, buku-buku ilmiah gitu kan. Ada buku-buku yang non fiksi. Non fiksi ini biasanya dia memang rajin membaca buku-buku non fiksi ya, cerpen, novel dan yang lainnya. Jadi dengan demikian untuk membuat menarik tergantung bukunya apa. Ya, kalau bukunya fiksi ya dia kontennya bagaimana menampilkan satu judul ya, baik di judul maupun subjudul itu di dalam menarik ya, dan ini dengan isu kekinian ya, apalagi sekarang ketentuan buku itu harus baru ya untuk jadikan referensi gitu kan. Nah, kalau buku non fiksi otomatis ya bahasa-bahasanya bahasa yang santai ya, bahasa yang tidak terlalu serius gitu kan. Nah, makanya tergantung nih untuk remaja katakanlah milenial dialahkan langsung serius juga susah, apalagi mungkin editor ya buku serius gitu. Iya, kebayang sih Mas Nasin. Saya terus terang kalau sama buku itu tergantung daya tarik saya sama buku ya. Dan juga mungkin nanti Pak Nasin bisa cerita lah. Setiap buku pasti ada marketnya ya Pak Mas Nasin ya. Artinya nggak semua buku bisa terserap semua pasar gitu ya Mas. Betul. Gimana nih Mas? Memang itu ya, seperti itu ya untuk kan buku. Ya buku ada anak-anak gitu kan. Anak-anak juga ada buku yang mau diarahkan. Tapi kalau anak-anak secara umum sih bukan buku serius ya, walaupun di sana ada muatan-muatan informasi tapi disesuaikan dengan dia. Tapi yang saat sekarang ini buku yang masih sangat dicari dan dibutuhkan untuk buku anak-anak, nggak bisa dipungkiri. Penerbit banyak juga yang ditunjang oleh buku anak-anak. Kan. Jadi spesialisasinya itu bahkan editor juga editor buku anak. Ada editor buku anak-anak atau bukan? Bukan, dia orang dewasa. Cuma juga. Dia menyelami dunia anak otomatis. Iya. Begitu juga buku-buku untuk remaja, ya dia mau nggak mau menyelami dunia remaja. Walaupun mungkin dia sudah secara umur mungkin udah lewat gitu ya. Interaksinya dengan buku-buku anak-anak, buku-buku remaja otomatis yang ada di otaknya itu ya menyelami dunia anak-anak dan remaja. Ya, mungkin disinilah kita sering dengar kata-kata menjiwai apa yang kita kerjakan gitu ya Mas Nasin. Walaupun misalnya kita ditugaskan menjadi editor buku anak, ya kita mau nggak mau suka nggak suka harus menyelami dunia anak gitu ya Mas Nasin ya. Gitu ya? Ya, bisa baca buku anak-anak dulu, bisa tentang psikologi anak-anak, ya kan? Iya benar-benar. Tentang keseharian juga ya. Betul. Nah, prospek ke depan nih Mas Nasin untuk buku, kira-kira menurut Mas Nasin gimana nih? Kira-kira masih bisa mendapatkan ceruk pasar di masyarakat atau gimana nih Mas? Buku ya. Dengan segala packagingnya, entah itu e-book ataupun benar-benar buku fisik. Saya optimis optimis buku masih menarik ya, tergantung bagaimana kampanye cinta buku. Tergantung kampanye. Ini sekarang kampanye cinta buku kurang ya. Ditambah harganya juga yang mahal, kertasnya mahal gitu. Terus sekarang kertasnya mahal Pak? Mahal. Masya Allah. Tapi di yang begini kita juga masih ada yang mahal juga ya, karena kan
buat biaya editornya masih, ya kan, penulisnya, royaltinya, ya kan, royalti untuk menulis atau beli putusnya, bagaimana juga apa pengelola buku digital juga mungkin ada biaya juga kan. Nah, saya optimis, apalagi sekarang sudah ada undang-undang perbukuan, undang-undang nomor tentang apa Pak? Mengatur apa dia Pak? Ya, Mas? mengatur tentang perbukuan, termasuk profesi bukunya, penulisnya itu diatur. Bagaimana ketika dia melakukan sitasi itu kan dan yang lainnya. Bahkan belakangan sedang diproses tentang terkait dengan honor. Standarisasi honor. Standarisasinya. Iya. Dan dengar-dengar juga ada sertifikasinya ya. Ada, betul. BNSP yang keluarin. Betul. Ada. Gimana caranya itu Mas biar kita mendapatkan sertifikasi? Iya, sudah ada dua LSP, LSP. sertifikasi profesi dalam hal penulis dan editor ya, yaitu lembaga sertifikasi profesi PEP, penulis dan editor profesional. Yang kedua LSP penerbitan. Ya, ini masih satu. Jadi 2017 ya, Undang-Undang Nomor 3 2017 itu sudah diketok palu dan sudah diundangkan Mei ya, kalau saya Mei 2017. Ini tantangan di dunia buku sendiri agar buku dikelola secara profesional. Termasuk ke penulisnya secara profesional, ke editor profesional, ke pembacanya dan termasuk penerbitnya juga profesional. Tapi ini bertahap ya. Tapi sertifikasi terhadap penulis dan editor itu sudah dimulai ya, sudah dimulai. Mas, ini menarik nih. Misalnya gitu ya, andai kata jikalau saya pengen nulis buku, kira-kira Mas Nasin bisa menjelaskan nggak gimana caranya, terus sampai itu buku terbit, gimana Mas? Oh ini ya. Gimana? Menarik nih kayaknya nih ya. Proses. Karena kan buku salah satu legacy yang bisa diwariskan ya Mas ya dari kita sebagai manusia. Kalau ulama-ulama zaman dulu kan bukunya Masya Allah ya, bisa terbilang lah, nggak satu, bahkan udah berlusinan ulama-ulama zaman dulu ya. Nah, yang gini hari nih, legasi terhadap buku kita kan kurang. Ini gimana Mas? Gimana caranya Mas? Proses menerbitkan buku ya? Ya mulai dari awal sampai gitu. Pertama penulis biasanya mengajukan tulisannya ke penerbit, bentuknya apa saja sesuai dengan, kadang penerbit juga ada spesialisasinya juga, penerbit juga ada yang umum, ada penerbit yang hanya menerbitkan buku dewasa juga, ada yang menerbitkan semua jenis buku anak-anak, remaja, dewasa ya, buku ilmiah dan fiksi dan non fiksi ya. Nanti penulisnya menyerahkan ke kita, setelah itu dinilai ya. Penilaian itu secara isi bagus, secara isi tidak ada melanggar undang-undang dan ya syarat dan yang lainnya ya, layak dipublikasikan, dan setelah itu marketnya ada apa enggak? Market gitu? Ya, kalau buku secara market kurang ya, walaupun sebagus-bagusnya penulisnya hebat, isinya bagus, tapi market kurang menjual, sangat mungkin buku bagus tapi marketnya kurang, karena mungkin bisa jadi tidak kekinian atau terlalu pasarnya kurang. Gitu. Ya, nggak up to date. Bisa. Itu seperti itu. Setelah itu baru bisa disetujui oleh pihak penerbit dengan pertimbangan-pertimbangan itu ya, sesuai dengan kebijakan penerbit. Ada checklistnya lah ya di penerbit ya. Ini harus ini baru lolos gitu ya. Lolos. Baru setelah itu deal dengan penulis, apakah itu beli putus ya, beli putus ini ya sudah. Mau dibeli berapa nih gitu ya? Beli berapa? Udah setelah itu. Atau nggak ada royalti berarti ya? Ada royalti. Yang kedua royalti. Penulis yang pemula pasrah aja. Serah deh mau gimana deh. Tapi kalau penulis yang sudah senior, udah terkenal mah bisa bergaining ya. Dia bisa memahami ini buku akan laku atau tidak jangka panjang. Kalau dia memprediksi hanya mungkin setahun atau 2 tahun laku, dia lebih baik beli putus. Penerbit juga paham itu yang seperti itu. Kalau
kira-kira ini buku akan berkepanjangan, katakanlah bisa sampai bertahan 5 tahun, dia royalti. Artinya gini, ketika kita mau menerbitkan buku kita nih, gitu ya, kita harus lewat penerbit, itu satu ya. Karena penerbit yang akan mengatur semuanya, gitu ya, pembiayaan, pencetakan, pendistribusian dan lain sebagainya, gitu. Nah, ketika kita sebagai penulis, kita juga bisa mencetak buku dan kita juga bisa menerbitkan buku. Gimana tuh, Mas Nas? Apakah harus ada legalitas atau harus ada sertifikasi tersendiri buat penerbit buku atau gimana? Atau boleh bebas aja? Misalnya seorang kaya nih, saya punya banyak duit. Oh, saya nulis buku dong. Saya nulis buku, saya yang nulis, saya yang cetak, saya yang terbitin, saya yang distribusin. Boleh nggak kayak gitu? Bisa saja kalau itu pribadi ya. Pribadi, maksudnya gimana ya? Kalangan sendiri. Oh, untuk kalangan sendiri gitu ya. Tapi kalau di penerbit banyak konsekuensinya. Ya, konsekuensinya dia memenuhi standar. Katakanlah bisa saja pribadi mengorderkan, tapi penerbit kan punya standarisasi. Iya kan, agar nanti penerbit juga nggak punya masalah hukum. Kan, silakan saja. Kalau memenuhi syarat ya. Mungkin biayanya juga bisa dari pribadi, tapi kan dia ISBN. Nah, ISBN apa nih? Ya, ISBN itu teman-teman ada belum tahu nih. Internasional. Dia mengatur apa dia? Book number. Dia mengatur apa tuh? Dia sebelum terlist buku kita. Sebelum ini bikin ISBN, mengajukan ISBN itu mudah, tapi sekarang sudah lebih ketat. Sekali lagi yaitu ada pernyataan keaslian. Keaslian. Kalau dia buku skripsi. Ya, kalau tesis. Terjemahan, dia harus ada, kalau enggak dari penerbitnya, mungkin dari dari buku penerbit aslinya, izin atau dari penulisnya. Nah, itu sekarang lebih ketat ya, karena selama ini ketika buku itu di ISBN kan ternyata yang kualitasnya biasa-biasa atau bahkan bisa jadi itu tulisan plagiat walaupun diminimalisasi ya, kan sangat dengan adanya keaslian ya dari penulisnya bahwasanya ini buku adalah lebih ketat ya sekarang. Lebih ketat ya. Ya. Kebayang sih ya kalau memang itu nggak diatur ya Mas Nasin ya terkait dengan penerbitan buku, kecuali memang buku itu buat kalangan sendiri ya. Itu mah terserah lah ya. Tapi kalau untuk disebarkan di halayak umum harus ada yang tadi itu ya, ada melewati saringan-saringan seperti itu. Oke. Udah berapa menit nih Mas, kita ngobrol kayaknya udah gak terasa ya. Mungkin terakhir lah ya, kira-kira ada hal-hal nggak yang mau disampaikan ke teman-teman di luar sana gitu dari Pak Mas Nasin terkait dengan kehidupan seorang editor buku nih? Gimana Mas? Baik, pemirsa yang berbahagia, buku tak tergantikan. Kenapa buku tak tergantikan? Karena buku memiliki spesifikasi ya, dia ilmu pengetahuan yang disampaikan secara mendalam ya, terstruktur ya, sehingga ketika kita ingin mendapatkan ilmu secara sempurna ya dari buku ya. Dengan demikian buku tak tergantikan. Artinya ketika buku tidak dalam bentuk fisik, dalam bentuk digital pun itu sebuah buku. Karena ketika mereferensi di situ kan dicantumkan halamannya berapa, ya penerbitnya mana, gitu kan. Sebagai benar ini adalah karya ilmiah yang dipublikasikan oleh penerbit, sehingga ketika mencari bukti bahwa ini tulisan ini ada di sini, buku tidak tergantikan. Ya. Bentuknya aja beda ya, sesuai packaging aja sesuai dengan zaman ya Mas. Dengan demikian kita optimis buku kedepannya akan tercerahkan ya. Tentunya para penerbit harus menyesuaikan dengan perkembangan kekinian ya, perkembangan zaman ya. Itu aja. Oke, terakhir mungkin dari saya Mas Nasin, tips and trick ya buat teman-teman di luar sana yang mungkin kepikiran pengen jadi penulis gitu kan, cuma belum kesampaian karena nggak tahu harus mulai dari mana.
Gimana nih Pak, Mas, tips and trick ya buat menjadi penulis? Kita kadang-kadang nulis satu halaman aja lama banget gitu ya. Gue mau nulis apa? Gimana Mas Nasin? Jadi bukan teknis ya, tapi lebih pada Iya. ya. Kuncinya memang banyak baca buku. Wah, Karena baca ya. Baca buku Iya, iya, bukan iya. hanya tambah pengetahuan, kita mampu bagaimana mengelola bahasa ya. Ketika ini bahasanya begini. Secara tidak langsung ketika baca buku kita mudah ini untuk menorehkan gagasan kita. Yang kedua ya berlatih otomatis membaca bagaimana penulis ini menuangkan gagasannya sehingga nanti akan terlatih ya berlatih. Kebetulan istri saya juga ngajar ekskul menulis, tapi ternyata tidak mudah ya, tidak mudah. Itu dia. Nah, ini satu PR juga buat buat kita lembaga pendidikan, lembaga pendidikan semuanya, agar ini menurut informasi yang saya dapat ya, dosen dan mahasiswa dan dosen itu tidak tahu artikel ilmiah. Ini kan ini kemarin saya dapat beritanya. Iya, Masya Allah. Majunya dari sini lembaga pendidikan kalau bisa ya, saran saya ada mungkin mata pelajaran menulis atau minimal ekskul jurnalistik sehingga anak-anak kita itu bisa mampu menjadi penulis. Ya. PR buat kita bersama ya Mas Nasin. Kondisi yang sudah terbuai dengan internet, dengan semuanya serba online ya. Mungkin teman-teman, apalagi teman-teman di pegiat literasi, punya tugas lebih nih, gimana caranya lebih mensosialisasikan terkait dengan buku penulisnya, editor dan sebagainya. Kita berharap pemerintah mengamanjakan cinta buku. Masya Allah. Gitu, selama ini bang belum Mas? Kayak sepi ini. Ya pemerintah cinta buku kata pegiat literasi nih. Ya mudah-mudahan ya semua pihak lah ya. Gak bisa cuma pemerintah aja, tapi dari kita, dari rumah, anak, ibu, ayah, guru-guru dan lain sebagainya. Yuk kembali ke buku, karena buku tuh bisa sebagai legacy kita ya Pak Nasin ya. Buku yang akan terkenang walaupun orangnya udah nggak ada gitu ya. Dia akan sepanjang masa tuh, apalagi kontennya atau isinya tuh memang bermanfaat buat banyak orang ya. Nggak istilahnya walaupun orangnya udah nggak ada. Banyak lah kalau cerita tentang buku tentang seperti itu ya. Orangnya udah meninggal kapan tahu, tapi bukunya masih ada eksis sampai sekarang, masih dipergunakan. Kebayang amal jariahnya Pak Mas Nasin ya. Amal jariah si penulis itu, editor dan lain sebagainya itu akan terus mengalir sampai buku itu yang benar-benar nggak dipakai lagi. Ya mungkin Mas Bambang sedikit di samping saya sebagai editor di penerbit buku Robani Press, buku penerbit buku Islam, saya juga aktif di LSP ya sebagai asesor lembaga sertifikasi. Asesor apa tugasnya nih Mas? Editor menguji sertifikasi. Menguji sertifikasi guys. Buat teman-teman ini bukan untuk gaya-gayaan. Maksudnya supaya kita ternyata ada standarisasi menjadi editor dan penulis. Betul. Yang kedua, saya aktif juga di Komen. Apa tuh Komen? Komen itu komunitas menulis ya, yang kebetulan saya foundernya di sana. Komunitas menulis dan menyunting. Ya. Alhamdulillah ada tim teman-teman. Kemudian saya juga punya jasa namanya rumah literasi Nanis. Apa tuh? Nanis rumah literasi. Itu usaha ya. Berarti kalau teman-teman ada apa nih yang bisa dikerjakan sama mulai dari ini jasa menulis naskah, jasa editing, jasa layout, semua kayaknya. Ilustrasi. A-to-Z ini. Ya, teman-teman di luar sana yang kepikiran pengen mulai nulis buku, mungkin bisa
hubungi Mas Nasin kali ya, Ya. untuk nanya-nanya dulu lah paling enggak. Nanti mungkin bisa dibantu next time-nya seperti Konsultasi apa. gratis. Konsultasi gratis, guys. Baik, Mas Nasin, terima kasih Terima sudah kasih. berkunjung di Luar biasa. podcast obrolan pada suatu hari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, Terima Mas ya. kasih. Ya. Teman-teman di luar sana, mudah-mudahan bermanfaat obrolan yang kurang lebih 30 menit ini ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Saya Mas Bam dan Mas Nasin mohon undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.